Halo, selamat sore pemirsa, berjumpa kembali dalam program TVR 17 edisi hari ini Jumat 22 September 2023 bersama dengan saya, Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi hari ini. Selengkapnya. Mengawali TVR 17 kali ini, informasi pertama datang dari Komisi 11 DPR RI yang berharap pemerintah untuk meningkatkan anggaran sosialisasi dan literasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar kawasan IKN guna mencegah timbulnya konflik. Dalam APBN tahun 2023, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN sebesar Rp23,9 triliun. 21 triliun dari anggaran tersebut dialokasikan untuk infrastruktur IKN. Anggota Komisi 11 DPR RI mendesak pemerintah seharusnya meningkatkan anggaran untuk sosialisasi dan literasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan IKN. Hafiz Thohir menjelaskan, program IKN menjadi sorotan para pemimpin dunia yang mengamati keseriusan pemerintah Indonesia merealisasikannya. Pembangunan IKN ditopang beberapa stakeholder dan dukungan parlemen, mengingat pendanaannya tidak sedikit, apalagi kondisi ekonomi global sedang tidak stabil. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan anggaran sosialisasi kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar kawasan IKN, guna mencegah timbulnya konflik. Artinya apa? IKN tidak bisa eksklusif. Dia harus lekat kepada masyarakatnya. Dia juga harus bisa dipandang oleh daerah setempat merupakan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Nah, literasi dan sosialisasi ini harus kita lakukan sebagai mitra Komisi 11, yaitu Bappenas dan Menteri Keuangan, agar mulai sekarang kita harus memberikan informasi-informasi yang bisa mengurangi terhadap desakan-desakan atau penolakan-penolakan terhadap. Berdasarkan laporan Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN PUPR, progres pembangunan IKN Batch 1 mencapai 41,03%, sedangkan Batch 2 baru 0,09%. Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi 4 DPR RI menilai agar dapat memegang kendali atas harga pangan di pasar, pemerintah harus menguasai stok pangan dengan menyerap hasil panen dari petani secara optimal. Di minggu ini harga sejumlah komoditi pangan sedang turun, namun tidak demikian dengan harga beras yang cenderung masih naik. Anggota Komisi 4 DPR RI menilai pemerintah perlu melakukan monopoli terhadap harga komoditi pangan, khususnya beras, agar tetap stabil. Slamet mengungkapkan, pemerintah seharusnya memegang kendali atas harga pangan di pasar karena akan menguntungkan petani dan masyarakat selaku konsumen. Untuk itu, pemerintah harus menguasai stok pangan dalam jumlah besar dengan menyerap hasil panen dari petani secara optimal, termasuk memberikan harga beli yang menguntungkan petani. Jika pemerintah gagal menguasai stok komoditi pangan, maka harga dikendalikan produsen atau pasar. Slamet juga mengkritik cara pemerintah mengendalikan harga beras melalui skema bansos yang dinilai tidak efektif. Pemerintah harus memonopoli urusan pangan, nggak ada kata lain. Ketika pemerintah tidak menguasai stok, maka hukum dagang berlaku. Siapa yang punya barang itu yang mengendalikan harga. Oleh karena itu, selama tidak ada monopoli terkait dengan kebutuhan pangan atau bahan pangan dari kita dan diserahkan ke swasta, selamanya harga akan seperti ini. Kalau jangka pendek, ya nggak ada cara lain, Mas. Operasi pasar. Ujungnya dari operasi pasar apa? Hilang stok pemerintah, nggak ada. Akhirnya ujungnya impor lagi. Nah ini kalau bahasa saya yang selalu saya sampaikan, ya ini adalah impor yang secara terstruktur dan terorganisir. Menurut Slamet, saat ini pemerintah tidak mempunyai stok komoditi pangan khususnya beras dalam jumlah banyak, karena kewenangan penyerapan beras dari petani tidak sepenuhnya diberikan pada Bulog dan Badan Pangan Nasional. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, ini guna mensukseskan penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia, Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pemuda dan Olahraga serta seluruh stakeholder terkait terus mematangkan koordinasi di segala lini, termasuk venue yang akan digunakan.
FIFA menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 tahun 2023 yang akan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Terkait itu, Komisi 10 DPR RI mendukung Kemenpora dan PSSI mematangkan seluruh persiapan untuk Piala Dunia U17 di Indonesia. Piala Dunia U17 2023 akan diselenggarakan di 4 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Solo. Kemenpora dan PSSI telah resmi mengucurkan 399,5 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengingatkan Kemenpora serta seluruh stakeholder terkait penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 harus terus mematangkan koordinasi di segala lini, terutama venue yang akan digunakan. Perwakilan FIFA di Indonesia adalah PSSI. Dari pihak Kemenpora sebetulnya lebih kepada fungsi pengawasan dan koordinasi. Ya, misalnya koordinasi dengan berbagai kementerian, stakeholder yang lain, termasuk venue dan lain-lain. Dan saat ini sedang berjalan tentunya, kita tahu anggaran yang sedemikian besar itu akan dipusatkan. Beberapa di antaranya adalah perbaikan venue. Anggota Komisi 10 DPR RI, Johar Arifin, juga memberikan dukungan pada Kemenpora dan PSSI serta seluruh pihak terkait demi kelancaran penyelenggaraan Piala Dunia U17 di Indonesia, termasuk dukungan pendanaan. Jadi kita sedang switch saja. Jadi anggaran U20 yang tidak jadi, kita sepakati untuk dialihkan ke U17 Kejuaraan Dunia. Ini mudah-mudahan dana yang belum terpakai, mudah-mudahan pihak kementerian bisa mengurusnya. Dan insyaAllah Piala U17 ya, dunia ini sukses karena sudah didukung dengan anggaran yang tersedia. Adila dan Yoga TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar acara Parlemen Remaja yang dimulai pada tanggal 11 hingga 16 September 2023 yang lalu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI.
Anda kembali lagi di TVR 17 bersama dengan saya Subki Abdul. Program Parlemen Remaja merupakan ajang untuk mengedukasi para pelajar SMA sederajat terkait dinamika politik di tanah air. Dan tema tahun 2023 ini yaitu Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, serta Masyarakat Aman. DPR RI berharap dengan adanya kegiatan Parlemen Remaja ini dapat memasyarakatkan peran dan juga fungsi DPR RI serta memberikan pemahaman mengenai proses pembuatan kebijakan publik di parlemen. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Sekretariat Jenderal DPR RI kembali menggelar acara Parlemen Remaja yang dimulai pada tanggal 11 hingga 16 September 2023. Program Parlemen Remaja merupakan ajang untuk mengedukasi para pelajar SMA sederajat terkait dinamika politik tanah air, khususnya dari sudut pandang lembaga legislatif DPR RI. Secara tidak langsung, program ini sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk memaksimalkan bonus demografi di Indonesia, yaitu tercetaknya generasi unggul yang produktif dan berwawasan politik. Tahun ini ada 9.996 akun yang mendaftar untuk menjadi peserta Parlemen Remaja. Setelah proses seleksi, terpilih 134 siswa-siswi yang berasal dari 80 daerah pemilihan di Indonesia. Gelaran Parlemen Remaja tahun 2023 mengambil tema Remaja Kenal Hukum, Taat Aturan, serta Masyarakat Aman. Tema itu berkaitan dengan upaya edukasi hukum kepada remaja. Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengatakan, generasi remaja perlu lebih mengenal hukum, sehingga di masa depan dapat tercipta lingkungan masyarakat yang lebih taat aturan. Sekarang ini remaja ini sangat banyak tantangan-tantangan dalam lingkungan, dalam sekolah dan lain sebagainya yang seringkali remaja ini berbenturan dengan masalah-masalah hukum. Mereka ada untuk menjadikan hukum itu sebagai sesuatu yang harus dipatuhi. Melihat dinamika dan kebutuhan pembaharuan hukum pidana di Indonesia, maka DPR RI mengajak siswa-siswi berperan serta dalam simulasi proses pembentukan kebijakan terkait hukum pidana. Anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basari, turut menjadi narasumber untuk menjelaskan substansi Undang-Undang KUHP baru, di mana di dalamnya termuat paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif yang mengedepankan perlindungan korban kejahatan. Dengan paradigma yang baru, yaitu korektif, rehabilitatif, dan restoratif, sehingga kekhawatiran masyarakat bahwa KUHP kita akan menjadi KUHP yang eksesif, yang represif, yang mudah mengkriminalisasi, jika kemudian diimplementasikan dengan nafas paradigma baru yang ada di buku 1, kita harapkan itu tidak terjadi. Tapi kuncinya tetap ada di sosialisasi. Sejumlah rangkaian kegiatan harus dilalui para peserta Parlemen Remaja, mulai dari simulasi rapat hingga merasakan aksi kunjungan kerja khas anggota dewan. Tahapan kegiatan itu dilakukan dengan tujuan para generasi muda memahami lika-liku anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejumlah anggota dewan pun menyambut positif kegiatan Parlemen Remaja. Kegiatan ini dinilai efektif untuk memasyarakatkan peran dan fungsi DPR serta memberikan pemahaman proses pembuatan kebijakan publik di parlemen. Harapan saya dengan adanya kegiatan seperti ini langsung disimulasikan bagaimana bersidang. Mereka tahulah lebih persis, lebih tahu, lebih dalam mengenai kegiatan-kegiatan parlemen. Kita bicara kemiskinan, pendidikan, tentang apapun Indonesia, kenyataannya harus melalui jalur politik. Harus ini yang mereka pahami. Tentu kegiatan ini sangat-sangat bermanfaat. Saya sih berharap ini bisa lebih besar lagi, karena tadi kan ada 134
peserta ya, sementara yang mendaftar juga puluhan ribu. Artinya di sana ada antusias mereka yang juga harus kita berikan peluang ke depannya. Di Senayan, Jakarta, para peserta parlemen remaja dibekali pengalaman simulasi sidang DPR hingga rapat paripurna. Parlemen remaja ini diharapkan dapat mengajarkan pentingnya berdemokrasi di Indonesia. Hal itu sejalan dengan peringatan Hari Demokrasi Internasional yang jatuh pada tanggal 15 September. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Nah, itu dia tadi keseruan dari Parlemen Remaja di tahun 2023. Selanjutnya, pemirsa, anggaran ketahanan pangan untuk tahun 2024 naik signifikan, yaitu sebesar 7,8% atau 108,8 triliun rupiah. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali lagi di TVR 17, anggaran ketahanan pangan mengalami kenaikan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan penyampaian tentang rancangan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 beserta nota keuangan pada tanggal 16 Agustus 2023 lalu. Anggota Komisi 4 DPR RI Slamet menilai anggaran tersebut belum ideal untuk mencapai ketahanan pangan. Namun dirinya mengapresiasi atas naiknya anggaran ketahanan pangan. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama dengan rekan kami Alfat Rizky. Baik pemirsa, seperti yang diketahui bahwa Presiden Joko Widodo pada penyampaian pidato kenegaraan dalam sidang paripurna, khususnya dalam penyampaian pidato terkait dengan RAPBN di tahun 2024 dan beserta nota keuangannya, membahas terkait dengan anggaran ketahanan pangan. Berdasarkan data yang saya terima pemirsa, anggaran ketahanan pangan sebesar 108,8 triliun pada tahun 2024 atau setidaknya naik 7,8% dari tahun sebelumnya. Dan pemirsa, apakah anggaran sebesar ini sudah ideal
untuk mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Saat ini saya akan membahasnya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS untuk daerah pemilihan Jawa Barat 4. Baik Pak Slamet, anggaran ketahanan pangan naik Pak, 7,8%. Apakah ini sudah ideal untuk mencapai ketahanan pangan di Republik ini Pak? Kalau dari sisi ideal masih kurang, tetapi kalau dari sisi kenaikan kita apresiasi. Tinggal masalahnya kenaikannya ini harus tepat sasaran, jangan sampai kemudian tidak tepat sasaran sehingga tujuan untuk ketahanan pangan tidak tercapai. Satu catatan saya, kenaikan itu jangan sampai kemudian untuk mengulang kegagalan food estate ini, karena di situ akan ada tambahan perluasan lahan. Sementara catatan dari food estate tahun sebelumnya gagal ini, sehingga produksi tidak tercapai dan lain-lain. Ini nih. Yang kedua, arahkan subsidi yang langsung mengena kepada rakyat kita. Apa itu? Subsidi pupuk. Subsidi pupuk kebutuhannya hanya 70 triliun. Ya, tolong ya. Jadi kalau memang itu penuhi saja 70 triliun, tidak dalam rangka ketahanan pangan, enggak usah bukan buat program yang macam-macam, mau food estate mau apa enggak. Yang ketiga, anggaran penuhi lagi untuk kemudian memberikan jaminan kepada kesejahteraan petani kita. Apa itu? Lakukan subsidi pasca panen. Nah, makanya kalau bicara anggaran itu belum ideal, tetapi kenaikan itu tolong tepat sasaran, lakukan pastikan anggaran ini langsung terkait dengan kesejahteraan petani, maka produktivitas akan tercapai. Gitu. Baik Pak. Pak, selain itu juga sektor pertanian ini kan sebenarnya menjadi hal yang sangat penting untuk mewujudkan ketahanan pangan Pak. Nah kalau misalkan berdasarkan data yang saya terima nih Pak, anggaran Kementerian Pertanian di tahun 2023 ini 15,3 triliun Pak. Dan di tahun 2024 ini dianggarkan sebesar 14,6 triliun. Nah ini anggaran ketahanan pangan naik, namun anggaran Kementerian Pertanian atau khususnya di sektor pertanian ini malah turun Pak. Makanya nanti akan kita lihat seperti food estate itu yang kita gagal. Itu sebenarnya leading sektornya tidak hanya di Kementerian Pertanian, ini yang nanti akan kita lihat. Nah, makanya catatan saya tidak apa-apa naik leading kalau di Kementerian Pertanian itu memang tidak harus, artinya begini. Misalnya yang nanti akan dinaikkan adalah subsidi pupuk petani. Anggarannya tidak di Kementan. Itu langsung dari Kementerian Keuangan yang langsung kemudian ditugaskan kepada PI. Makanya nanti kita akan telusuri kenaikan itu diposkan di mana. Catatan saya tadi langsung menyentuh kepada petani langsung, apalagi bisa subsidi pasca panen, maka itu akan tepat sasaran. Terima kasih Pak Slamet atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Slamet dari fraksi PKS, di mana tadi Bapak Slamet menyampaikan di mana anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah ini perlu berdampak langsung kepada masyarakat melalui program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, dan Komisi 4 DPR RI juga akan berkomitmen berfokus untuk melihat fokus dari anggaran ketahanan pangan itu sendiri. Pemirsa, sekian laporan saya melaporkan untuk TVR Parlemen. Ya, selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden.
menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media online. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama dengan rekan kami, Umam Hidayat. Ya, terima kasih Subki. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Komisi 1 DPR RI tolak opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI. Dapat dilihat di layar kaca Anda pemirsa. Di sini Komisi 1 DPR RI menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan Panglima TNI yang mencuat belakangan ini dan menuai pro kontra setelah adanya gugatan batas usia pensiun Panglima TNI di Mahkamah Konstitusi. Terkait hal itu, anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin juga tegas menolak adanya wacana perpanjangan masa jabatan itu dengan alasan regenerasi. Dan pemirsa, acuan yang digunakan mengenai masa bakti prajurit TNI harus mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Pasal 53 tentang TNI. Dan pemirsa, oleh karena itu TB Hasanuddin mempertanyakan alasan yang digunakan dalam opsi perpanjangan masa jabatan Panglima tersebut. Sebab dalam organisasi kemiliteran, pergantian dalam keadaan apapun harus tetap dilaksanakan. Dan pemirsa, berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu Gus Imin apresiasi komitmen TNI jaga netralitas pemilu 2024. Pemirsa, dapat dilihat di layar kaca Anda sini pemirsa. Wakil Ketua DPR RI bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi komitmen netralitas TNI dalam pemilu 2024. Sebagaimana disampaikan Kababinkum TNI Laksamana Muda Kresno Buntoro. Komitmen netralitas TNI dinilai memberi dampak baik terhadap pelaksanaan pemilu, terutama terkait pengamanan sekaligus semakin menjernihkan iklim demokrasi. Gus Imin juga mendorong TNI untuk lebih mengintensifkan program edukasi dan pelatihan terkait netralitasnya dalam pemilu. Ia pun berharap agar komitmen netralitas tersebut dapat diterapkan di setiap jenjang jabatan pada setiap matra. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini. Terkait Komisi 1 DPR RI tolak opsi perpanjangan masa jabatan Panglima TNI, serta Gus Imin apresiasi komitmen TNI jaga netralitas pemilu 2024. Kembali ke rekan Subki. Ya, terima kasih rekan Umam Hidayat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada sore hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi hari ini, Jumat 22 September 2023. Saya, Subki Abdul, beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.